Cerita diawali di tahun 1989 ketika The Loser berhasil mengalahkan Pennywise di sebuah selokan bawah tanah kota Derry. Ini sendiri merupakan lanjutan dari film terdahulunya yaitu It Chapter 1 yang aku storyin kemarin ya. Dan seorang wanita yang bernama Beverly ketika mengalami trance akibat sihir Pennywise. Dia melihat The Loser menghadapi kembali Pennywise ketika mereka sudah dewasa. Lalu mereka pun melakukan sumpah darah yang dimana ketika Pennywise benar-benar kembali, mereka akan berkumpul di kota Derry dan kembali untuk membunuh Pennywise. Next year, 27 tahun kemudian di sebuah karnaval, seorang pasangan gay yang bernama Adrian dan Don diserang oleh sekumpulan geng yang berada di tempat tersebut. Akibat geng itu tidak menyukai orang gay. Oke lanjut, lalu mereka pun berkelahi yang dimana Adrian kalah dan dilempar ke sebuah sungai. Ketika Adrian terbawa arus sungai, tanpa disengaja Adrian melihat sesosok badut yang ternyata itu adalah Pennywise. Sedangkan Don yang mengejar Adrian melewati sisir sungai. Don pun melihat Adrian sudah dipapah oleh badut tersebut. Namun sayangnya bukannya badut itu membantu Adrian, dia malah membunuh Adrian. Dan tiba-tiba balon merah pun berdatangan. Lalu seorang pria yang bernama Mike mendengar ada pembunuhan di sebuah jembatan dan dia pun melihat tulisan "Come Home". Dan untuk si Mike merupakan anggota The Loser yang sudah dewasa ya. Kemudian setelah hal itu kita akan diperlihatkan anggota The Loser yang sudah dewasa lengkap dengan kegiatan dan pekerjaan mereka. Mungkin di awal tadi kita udah melihat Mike. Lalu di scene ini ada Bill yang sekarang menjadi seorang penulis novel horor yang dimana novelnya diangkat menjadi sebuah movie. Kemudian untuk Eddie, dia bekerja sebagai pengusaha sebuah mobil limosin dan dia pun sudah menikah dengan seorang perempuan yang sangat mirip dengan ibunya. Sedangkan Richie Tozier, dia bekerja sebagai entertain yang dimana kita lihat di sini dia sedang melakukan stand up comedy. Ya semacam pelawak gitu ya. Lalu Ben, yaitu salah satu anggota paling gemuk dan unyu di The Loser Club, bekerja sebagai arsitektur terkenal. Sedangkan Beverly bekerja sebagai desainer terkenal. Dan dari beberapa anggota The Loser Club ini ada salah satu orang yang akan dihilangkan di It Chapter 2 karena suatu sebab, yaitu bernama Stanley. Yang mungkin bagi para penggemar novelnya sendiri udah tau lah ya kenapa dan ada apa dengan si Stanley ini. Namun relax, kalian tidak perlu capek buat beli novelnya dan membacanya agar kalian ingin tahu kenapa dengan si Stanley ini. Jawabannya simpel, jadi si Stanley ini tidak bisa kembali ke The Loser Club karena dia bunuh diri dengan menggoreskan benda tajam di lengannya. Oke lanjut. Kemudian Mike yang sudah lama tinggal di kota Derry hingga dewasa menghubungi mereka satu persatu untuk berkumpul dan merundingkan kembalinya si Pennywise ini. Kemudian di sisi lain Henry, yaitu seorang tukang buli yang membunuh ayahnya sendiri, ternyata dia masih hidup. Yang dimana dia kembali ke rumahnya yang ditangkap oleh polisi teman ayahnya sendiri. Mungkin kalian tahu ya kenapa aku bilang masih hidup. Yang jelas di chapter 1-nya dia didorong ke dalam sebuah sumur oleh Mike dan dianggap telah mati oleh The Loser Club. Lalu si Henry ini pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa di kota Derry oleh teman ayahnya. Ya dia dianggap gila karena membunuh ayahnya sendiri. Kemudian Henry meloloskan diri dari rumah sakit itu dengan dibantu oleh Pennywise, yang dimana Pennywise memberikan sebuah pisau yang dulu ia gunakan untuk membunuh ayahnya. Kemudian Henry membunuh penjaga rumah sakit dan dia pun berhasil lolos dari rumah sakit jiwa tersebut. Singkat cerita, The Loser pun berkumpul di suatu restoran Cina yang bernama Jet of the Orient. Ya seperti reuni pada umumnya, mereka saling bercanda hingga mereka melirik salah satu orang yang tidak hadir, yaitu Stanley. Kalian sudah tahu kan kenapa dengan si Stanley tadi? Lalu Mike pun menceritakan kota Derry yang dimana kota Derry kembali seperti dulu lagi. Banyak hal-hal aneh dan anak-anak yang menghilang kembali. Yang dimana Mike menjelaskan bahwa itu adalah ulah Pennywise. Yap, Pennywise telah kembali lagi setelah 27 tahun lamanya. Lalu mereka pun diserang oleh ulah Pennywise yang dimana makanan-makanan yang berada di meja mereka memunculkan makhluk-makhluk aneh dan makhluk itu pun menyerang mereka.
Setelah serangan itu, Beverly menghubungi istri Stanley yang dimana istrinya memberitahu bahwa Stanley sudah meninggal. Mendengar hal itu, The Loser pun berdebat yang dimana mereka melanggar sumpah mereka bila Pennywise kembali. Dan lagi-lagi mereka pun bubar karena mereka trauma dengan masa lalu mereka dan tidak mau berurusan dengan Pennywise lagi. Setelah bubarnya The Loser, Mike mengajak Billy ke sebuah bangunan yang dipenuhi dengan buku dan barang antik. Bahkan Mike juga tinggal di sana. Di bangunan itu, Mike menjelaskan kepada Billy bahwa Pennywise bisa dibunuh. Mike sendiri mengetahui hal itu dengan membaca beberapa buku kuno tentang Pennywise. Bahkan Mike juga mengetahui asal-usul tentang Pennywise yang dia ketahui lewat sebuah artefak kuno yang bernama Sokopiwah abad ke-18. Kemudian Mike pun memperlihatkan simbol-simbol Sokopiwah ke arah wajah Billy yang dimana Billy pun tersadar melihat asal-usul terbentuknya Pennywise. They're holy, man. They're holy of holies. While I sat there looking out over the... Oke, sebenarnya di sini kita dijelaskan bahwa Pennywise itu semacam kayak alien gitu yang datang dari luar angkasa. Dan yang jelas dia bukan hantu atau makhluk magis. Dan yang jelas si Pennywise ini suka sekali memakan manusia, terutama anak-anak. They showed me the past. It appeared to them. They showed me their pain. Setelah melihat semua hal itu, Billy mengetahui cara membunuh Pennywise, yaitu dengan membuat sebuah ritual melingkar dengan beberapa orang. Namun sayangnya Mike dan Billy tidak bisa melakukan ritual itu dikarenakan beberapa orang The Loser Club menolak untuk berhadapan dengan Pennywise. Kemudian Billy menjelaskan kepada seluruh The Loser bahwa Pennywise bisa dibunuh dengan cara mereka bersatu dan mereka pun berkumpul kembali. Singkat cerita, The Loser mendatangi kembali tempat yang bernama Barrett, yaitu suatu hutan yang dulu pernah mereka datangi ketika mencari adik Billy yang bernama Georgie. Mungkin yang udah menonton Chapter 1-nya pasti mengertilah ya tempat ini. Dan Ben pun terjatuh ke sebuah markas yang dia buat dahulu yang dimana menjadi tempat persembunyian The Loser Club. Dan buat di scene ini hanya sebuah flashback tentang masa lalu mereka ketika masih kecil. Jadi kita langsung loncat ke Beverly yang mendatangi apartemen yang dulu Beverly dan ayahnya tinggali. Dan ketika Beverly mendatangi apartemen itu, ternyata tempat itu sudah ditinggali seorang nenek-nenek. Kemudian nenek itu mengizinkan masuk Beverly untuk melihat-lihat apartemen tersebut. Lalu Beverly melihat sebuah foto seorang laki-laki dengan anak kecil yang dimana laki-laki itu mirip sekali dengan Pennywise. Dan Beverly pun diserang oleh nenek-nenek yang berubah menjadi wewe gombel versi bule. Oke, sebenarnya buat di plot pertengahan cerita ini kita akan melihat kisah kelam para beberapa karakter The Loser Club. Ya, kalau tadi kita melihat Beverly, sekarang kita melihat Richard yang dulu dia dituduh homo oleh sepupu Henry hingga menjadi bulian. Dude, why are you being weird? I'm not your fucking boyfriend. You assholes didn't tell me your town is full of little fairies. Dan pada akhirnya dia bertemu dengan Pennywise yang menghantui dia di sebuah taman. Sedangkan Billy tertatap masa lalu dia ketika kehilangan adik dia yang bernama Georgie. Dan dia pun dihantui oleh Pennywise di selokan yang dulu adiknya ditarik masuk ke dalam selokan oleh Pennywise. Lalu untuk Ben yang mendatangi SMA Derry yang dimana dulu Ben selalu dibully akibat badannya yang gemuk. Kemudian dia bertemu Beverly yang tiba-tiba berubah menjadi Ghost Rider. Ghost Berserker lah ya, soalnya dia masih pakai sepeda. Lalu Beverly yang menjadi Ghost Berserker mengejar Ben hingga Ben bersembunyi di sebuah locker yang dia pun bertemu dengan Pennywise. Fat boy. Next, Kak Eddie yang mendatangi sebuah minimarket yang sebagian menjual obat-obatan juga. Di sana Eddie mengingat masa kecilnya dan mendengar panggilan suara dari mamanya.
Dan ketika Eddie mendatangi arah suara tersebut, Eddie melihat mamanya sudah terikat. Ketika Eddie ingin melepaskan ikatan mamanya, Eddie melihat sesosok monster penjilat. Dan ketika flashback telah usai, tiba-tiba Eddie yang sudah dewasa diserang kembali oleh monster penjilat itu. Dan buat lagu itu bukan aku yang pasang, tapi konyol juga, cuk. Oke, cukup buat cipokannya. Kita pindah ke Billy yang mendapat pesan bahwa Pennywise akan membunuh seorang anak kecil yang selalu bertemu dengan Billy. Lalu Billy pun mendatangi festival tersebut untuk menyelamatkan anak itu dari kejaran Pennywise. Kemudian Billy memasuki semacam rumah badut dan dia pun bertemu dengan anak itu beserta Pennywise. Oke, mereka malah lomba mecahin kaca. Yap, cukup banyak komedinya ya. Namun sayang, Billy gagal menyelamatkan anak tersebut. Kemudian Billy memberitahu The Loser bahwa dia akan membunuh Pennywise sendirian, dan dia pun mendatangi rumah tua yang berada di daerah Neighborhood, yaitu rumah tua yang dulu mereka datangi ketika melawan Pennywise. Dan akhirnya Beverly, Mike, Richie, Ben, dan Eddie pun datang untuk bersama melawan Pennywise. Ketika mereka sudah memasuki rumah tersebut, mereka pun dihantui. Seperti mereka melihat mayat Stanley yang berada di dalam kulkas, dan kepala Stanley berubah menjadi laba-laba yang akhirnya menyerang mereka. You gotta be fucking kidding. Oh, there he is. Setelah mereka berhasil mengalahkan laba-laba tersebut, The Loser pun turun ke selokan untuk mencari Pennywise, dan mereka pun menemukan tempat ritual tersebut. Tapi sayangnya Beverly diculik oleh bebek gombel bule. Beruntung kru The Loser langsung sigap menyelamatkan Beverly, dan Beverly pun selamat. Kemudian mereka melanjutkan ritual itu yang dimana di bawah simbol terdapat sebuah sumur, dan mereka pun masuk satu persatu ke dalam sumur tersebut. Setelah mereka masuk, mereka menemukan sarang Pennywise yang dimana sarang itu mirip-mirip seperti tempat alien gitu. Ya, karena dia sebenarnya alien juga sih. Lalu mereka pun memulai ritual tersebut dengan membakar barang-barang kenangan mereka dan membuat sebuah rantai lingkaran yang membuat api itu padam. Dan muncullah 3 kemamang dari atas gua. Dan pastinya di sini mereka tidak boleh melihat. Soalnya kalau mereka melihat kemamang tersebut, mereka akan trance dan masuk ke hayalan. Setelah kemamang itu masuk ke artefak tersebut, tiba-tiba kemamang itu berubah. Namun sayangnya ritual itu gagal akibat Mike berbohong bahwa sebenarnya ritual terdahulu gagal dan Mike menutupinya karena dia yakin bahwa dia dan The Loser dapat membunuh Pennywise. Kemudian Pennywise pun menyerang mereka dan mereka masuk ke dimensi ketakutan mereka. Singkat cerita, The Loser pun berhasil membunuh Pennywise dengan cara mengalahkan ketakutan mereka. Karena ketika mereka takut dengan Pennywise, Pennywise akan menjadi lebih kuat. Yang jelas kocaknya film ini, si Pennywise matinya dibully dan kemudian diambil jantungnya. Udah gitu aja.
Namun sayangnya salah satu The Loser ada yang mati, yaitu Eddie, dan sarang Pennywise pun hancur beserta rumah tua tersebut. Setelah mereka pulang dan melakukan aktivitas mereka masing-masing, mereka mendapat surat dari Stanley sebelum Stanley bunuh diri. Surat itu berisi, "Para pecundang, memang surat ini aneh tapi ini bukan catatan bunuh diri. Mungkin kalian bingung kenapa aku melakukannya. Aku terlalu takut untuk kembali, dan kalau kita tak bersama. Kalau yang hidup tak bersatu, kita pasti akan mati. Jadi aku buat langkah logis, dan aku menarik diriku. Berhasilkah? Kalau kalian membaca ini terjawablah sudah. Aku hidup dalam ketakutan. Takut akan apa yang akan terjadi. Takut akan apa yang aku tinggalkan. Jangan begitu. Jadi yang kalian inginkan, banggalah. Kalau kalian dapat orang yang kalian yakini, jangan lepaskan mereka. Ikuti jalan kalian sendiri. Kemanapun arahnya, anggap surat ini sebagai janji. Janji yang ku ingin kalian tepati. Untukku, untuk sesama. Sebuah sumpah. Inti menjadi pecundang adalah tak perlu takut kehilangan. Jadi, jujurlah, beranilah, bertahanlah, percayalah. Dan jangan lupa kita para pecundang. Dan selamanya pecundang." Seperti itulah isi suratnya. See, I'm scared.